Allah memuliakan orang karena solehnya, karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah miskin tak apa, asalkan beriman sama Allah dan Rasul. Kita kelaparan 14 hari nggak ada makan, mati kelaparan masuk kubur, tapi mati beriman. Malam pertama dalam kubur lebih indah 1000 kali dari malam pengantin baru. Tapi kalau dia... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini saya telah berdiri di depan Tahfiz Quran Asrama Putri Tengku Rafiuddin yang pembangunannya telah selesai tingkat 1 dan saat ini tingkat 2 telah selesai 70%. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami masih terus mengharapkan bantuan daripada Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk melaksanakan amanah Ustadz Tengku yang ingin membangun Tahfiz Quran 10 di Sumatera, dan saat ini telah selesai 6 Tahfiz Quran yang sudah kita bangun. Jadi untuk itu saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, kami terus mengharapkan bantuan untuk melaksanakan keinginan Ustadz Tengku untuk membangun Tahfiz Quran 10 tempat. Dan juga uang itu juga akan digunakan untuk gaji guru, makan anak santri, kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim. Terus salurkan bantuan Anda, Bapak Ibu sekalian, kepada Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 76262627777. Sekecil apapun bantuan Bapak Ibu dan saudara sekalian akan sangat berarti bagi yayasan kami dan seluruh umat manusia yang memerlukannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami berdiri selaku pengurus sekaligus guru di Ma'had Tahfizul Quran Tengku Rafiuddin Tanjung Sari, Medan. Di depan pesantren ini kami menyampaikan kepada saudara-saudara, ma'had kami ini alhamdulillah telah berdiri lebih kurang 5 tahun. Alhamdulillah sampai saat ini sudah menamatkan beberapa orang santri mukammal 30 juz Al-Quran. Sekarang alhamdulillah Ma'had Tahfizul Quran Rafiuddin Tanjung Sari ini ada santriwan dan santriwati. Santriwannya lebih kurang 40 sampai 50 anak dan santriwatinya ada lebih kurang 30-an anak. Alhamdulillah mereka sudah memiliki tempat tempat tinggal asrama lokal yang alhamdulillah memadai, layak. Dibanding sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya mereka serba mujahadah, baik lokal belajar maupun asrama tempat tinggal serba mujahadah. Tapi alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kemudahan-kemudahan. Kendaraan pun Allah Subhanahu wa ta'ala cukupkan. Sekarang kaum muslimin dan muslimat, kami dari Ma'had ini mohon doa kepada saudara-saudara sekalian bagaimana supaya madrasah ini, Ma'had ini terus berjalan dan terus bisa menghasilkan para hafiz-hafiz Al-Quran, hafiz dan hafizah di seluruh penjuru Nusantara ini. Oleh sebab itu kami dari pengurus maupun guru-guru
menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bantulah program kami ini, program belajar mengajarkan Al-Quran, bagaimana supaya anak-anak kita semakin banyak yang mengerti Al-Quran, bisa baca Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita akan mendapatkan pahalanya. Untuk itu, kepada kaum muslimin dan muslimat, saudara sekalian, terus salurkan bantuan sumbangan Anda kepada pesantren Ma'had Tahfizul Quran ini melalui rekening BSI 76262627777 Yayasan Barokah Sumatera Utara. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, khususnya Ustadz Ibrahim, pimpinan pesantren Al-Asasiyah bagian Syafi'i yang membawa saya kemari, dan seluruh para ulama yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Camat, Senaboy, dan seluruh jajaran yang dimuliakan Allah SWT, Bapak dan Rami, Bapak Kapolsek, Bapak KUA yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, datuk-datuk penghulu yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Selawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Malam ini kita peringati satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Tolong remaja-remaja ini yang pakai jas-jas biru ini berdiri agak-agak 5 orang di sana itu. Jangan dimarahi, 10 tahun lagi jadi ulama dia. Dijaga, dijaga. Jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang menjerit-jerit.
Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Di dunia ini manusia jumlahnya sekarang 7,8 miliar. Dari 7,8 miliar penduduk dunia, yang Islam 1,9 miliar. Sedikit, lebih banyak yang nggak percaya sama Allah. Orang Indonesia sekarang jumlahnya 270 juta. Dari 270 juta penduduk Indonesia, 87,2% orang Islam. 229 juta bangsa Indonesia orang Islam. Kristen Protestan 16 juta, Katolik 6 juta, Hindu 4 juta, Buddha sekitar 2 juta. Paling banyak di Indonesia 90% orang Islam. Ya, di Rokan Hilir ini banyak orang Islam. Kita 87,2% sekarang. Dulu waktu merdeka 75 tahun yang lalu, orang Islam di Indonesia itu 90%. Sekarang tinggal 87,2%. Sudah murtad 2,8% umat Islam Indonesia selama 75 tahun. Enggak sedikit itu, 10 juta orang. Banyak sekali orang Islam yang murtad dalam 75 tahun ini, 10 juta orang di Indonesia. Ibu-ibu jangan bicara, suaranya mengganggu. Bapak-bapak udah diam lah, ibu-ibu masih cakap, jangan cakap. Bayangkan 10 juta orang kurang lebih di Indonesia sudah murtad keluar dari Islam. Kalau kita nggak jaga ini agama, nggak kita ajarkan betul-betul sungguh-sungguh sama anak-anak kita, saya khawatir 50 tahun lagi separuh orang Islam tinggal di Indonesia ini. Kita dulu tak ada listrik. Di kampung-kampung pakai lampu minyak. Tapi semua anak-anak kita ajar ngaji. Tidak ada anak Melayu tak bisa ngaji. Dulu tahun 40, tahun 50, tahun 60. Sekarang udah dibangun pemerintah listrik. Sarana bagus, masjid begini indah. Tapi banyak anak kita tak kita antar mengaji, kita biarkan aja jadi tumbuh sendiri, nonton TV, main sana, main sini, lari sana, lari sini. Padahal yang paling penting dalam kehidupan dunia ini adalah agama. Sebab akan dibawa mati masuk kubur, dibawa ke padang mahsyar. Agama ini, iman dan Islam kepada Allah dan Nabi Muhammad ini akan dibawa masuk surga Allah SWT. Siapa tidak beriman sama Allah dan Rasul, mereka akan kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Allah nggak kasihan. Apalah artinya kaya di dunia tapi nggak punya agama, nggak kenal dia Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, nggak kenal dia aturan-aturan Islam, kekal selama-lamanya dalam neraka. Buat apa? Oleh karena itu yang paling penting dijaga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada agama Islam ini. Apalah artinya hidup 1000 tahun kalau nggak beriman, tak ada gunanya. Fir'aun lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Di usia tuanya dia diangkat jadi Tuhan. Orang Mesir menyembah dia. Dia bilang, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Orang Mesir sujud semua kepadanya, menyembah dia jadi Tuhan. Tapi tak ada hebatnya Firaun. Dia mati hina, kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam.
Allah nggak kasihan. Dan walaupun dia mati jadi raja, dianggap Tuhan, dalam Islam di sisi Allah dia manusia terhina. Padahal kaya raya jadi raja seumur hidup, tapi hina. Kenapa? Nggak punya agama, nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Nabi Musa. Saking hinanya Fir'aun, tidak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Kalau ada orang dipanggil Fir'aun, marah dia. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap itu protokolnya. Menghina, betul? Betul? Ternyata Fir'aun walaupun kaya jadi raja seumur hidup, hina. Apa salah Fir'aun? Satu aja, tidak beragama, nggak beriman sama Allah, nggak beriman sama Rasul. Sebaliknya Sayyidina Bilal, muazin Nabi, miskin, baju cuma satu helai, hitam legam, bibir tebal. Kalau dia senyum sama anak-anak lari ketakutan saking jeleknya Sayyidina Bilal. Tapi belum wafat lagi Sayyidina Bilal, masih hidup di dunia. Nabi bermimpi diperlihatkan Allah sorga kepada Nabi. Nabi mendengar suara sendal Bilal bin Rabah sudah jalan di sorga, kletak kletek kletak kletek. Nabi bertanya habis sholat subuh, Bilal, apa amalanmu? Kau belum mati lagi, di surga udah terdengar suara tapak kakimu di surga. Padahal miskin, budak dijual beli 8 kali dijual beli tukar majikan. Tapi mulia dunia akhirat. Orang di dunia bangga dipanggil Bilal, marah kalau dipanggil Fir'aun. Betul? Siapa Bilalnya di kampung ini? Saya, Pak. Bapak Bilalnya? Iya. Muazin di masjid ini? Betul. Bapak saya pun dulu Bilal, Pak. Kakek saya dulu Bilal pertama. Jadi kami udah 3 keturunan Bilal. Bangga. Nggak ada orang bilang, siapa Fir'aun di kampung ini? Saya, Pak. Bapak saya juga dulu Fir'aun. Kami ini 3 keturunan Fir'aun. Nggak ada yang mau. Betul? Berarti Allah tidak memuliakan orang karena kayanya. Allah memuliakan orang karena solehnya, karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah miskin tak apa, asalkan beriman sama Allah sama Rasul. Kita kelaparan 14 hari nggak ada makan, mati kelaparan masuk kubur, tapi mati beriman. Malam pertama dalam kubur lebih indah 1000 kali dari malam pengantin baru. Tapi kalau dia tidak beriman, biar dia seumur hidup kenyang, istananya besar, berkuasa 100% di dunia, tapi ketika mati nggak bawa iman, malam pertama dalam kubur sekali dipukul mungkar nakir, 1000 tahun kebahagiaannya di dunia hilang musnah, tak terasa lagi. Seandainya ditanya sama malaikat sekali pukul, pak, habis itu dihidupkan lagi, dia tanya, kau pernah hidup senang di dunia? Tidak pernah, katanya. Hilang kehidupan senang di dunia 1000 tahun. Dipukul malaikat mungkar nakir dalam kubur sekali. Sedangkan orang durhaka dan orang-orang kafir dipukul di kubur sampai hari kiamat, nggak berhenti-berhenti. Berapa hebatnya iman itu? Hebat nggak? Hoi, hebat nggak? Jangan murtad sampai mati, siap? Jangan tukar agama sampai mati, siap? Ini anak-anak muda nih, bahaya nih. Jatuh cinta sama perempuan makan babi, tukar agama.
Ingat itu. Saya dulu diajak kawin sama perempuan pemakan babi. Dia bilang, Mas Ejul, kalau udah tamat kuliah nanti kau kawinilah aku. Dia baik. Saya tengok mulutnya itu, terbayang saya babi. Ih, jijik, nggak mau. Gue bilang nggak jadi. Bab agama ini penting. Harta dunia akan ditinggalkan di dunia, nggak ada yang dibawa mati masuk kubur. Mobil tinggal, sawah tinggal, ladang tinggal, bot kita tinggal. Betul. Anak tinggal, istri tinggal, jabatan tinggal. Yang dibawa cuman harta dunia. Yang dibawa masuk kubur cuman 3 helai kain kapan. Itu pun tak boleh dari sutra, haram, kemahalan. Hanya boleh kain kapan, kain katun. Belum tentu pula duit awak yang beli, bisa jadi duit tetangganya yang belinya, syarikat tolong menolong. Selebihnya tak ada dibawa. Mobil kita tinggal, sawah ladang tinggal, rumah tinggal, betul. Sepeda motor tinggal, tempat tidur tinggal, kain batik tinggal, tikar kita tinggal. Harta dunia ini bawa cuma 3 helai kain kapan, tidak lebih. Selebihnya yang dibawa hanya iman dan amal soleh. Hanya itu aja, tak ada lain. Maka saya ingatkan itu, hidup tak lama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidup di dunia tak lama. Kata Nabi, umur umatku hanya 60-70 tahun, habis. Kalaupun ada yang umur 70 tahun lebih, sedikit, qalilan minhum, sedikit. Coba aku tanya nih malam nih. Coba tunjuk tangan yang hadir yang umur 90. Ada nggak? Tunjuk tangan ada? Tak ada. Umur 80? Tak ada. Umur 70? Tunjuk tangan. Tak ada. Tengok, segini banyak orang datang satu masjid nih. Yang umur 90 tak ada, yang umur 80 tak ada, yang umur 70 tak ada. Umur umatku kata Nabi hanya sekitar 60-70 tahun habis. Nabi umur 63 habis. Alangkah ruginya kita hidup di dunia, tapi kita tidak beriman dan beribadah. Serupa hidup kita sama orang-orang kafir. Maghrib Cina merokok, kita merokok juga Cina. Macam Cina nggak Islam. Dia maghrib merokok, orang Cina. Kita orang Islam, maghrib merokok macam Cina, kan sial. Ajab kali ya. Gadis Cina pakai celana pendek kemana-mana. Gadis kita pakai celana pendek juga kemana-mana, sama sama Cina. Orang-orang Cina minum kamput, minum samsu. Kita orang Islam minum samsu juga, sama sama Cina. Giliran mati, kita mau masuk surga pula. Cara hidup kita aja mirip dia. Kita nggak hidup kayak orang Islam. Tiba-tiba kita mati mau masuk surga jadi orang Islam. Mana mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu saya pesan, elok-elok hidup di dunia yang pendek ini, elok-elok. Umur tak lama. Dan mati itu tidak bicara-bicara. Mati tidak kasih tahu kita kapan kita mati. Kalau dikasih tahu enaklah, bisa buat persiapan. Betul. Kalau datang malaikat maut sama kita, Pak, tahun depan Bapak mati. Saya malaikat maut. Enaklah, setahun awak ibadah. Malaikat maut tak bilang-bilang. Datang dia cabutnya langsung. 1 detik tak bisa ditawar. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, sedetik tak bisa dipercepat, sedetik tak bisa diperlambat.
Tak bisa ngelak kalau mati. Selagi masih hidup kita jaga diri kita, insya Allah ya.